Namaku Firman. Aku adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Aku akan menceritakan kejadian seram yang aku alami di kampusku itu. Kejadian ini bermula saat aku menghadapi ujian tengah semester salah satu mata kuliah. Kala itu cuaca buruk, membuat banyak mahasiswa yang datang terlambat. Dan akhirnya ujian pun harus dimulai lebih malam, hingga mengharuskan kami pulang larut malam hari itu. Bisa dibilang aku cukup ahli di mata kuliah ini. Aku pun selesai lebih cepat dari yang lain dan bisa pulang duluan. Kuliah jam menunjukkan jam 9 malam. Namun hujan belum juga reda ketika itu. Tapi ku putuskan untuk tetap pulang, karena aku tidak mau pulang terlalu malam, karena jarak rumah dan kampusku cukup jauh. Kampusku ini memiliki 2 gedung utama, yaitu gedung lama dan gedung baru. Kelas karyawan memang tidak pernah menggunakan kelas di gedung baru, mengingat gedung itu hanya digunakan hingga jam 6 sore saja. Entah kenapa saat itu aku begitu malas untuk turun tangga. Apalagi saat ini aku berada di lantai 4 gedung lama. Aku lebih memilih untuk naik 1 lantai dan berjalan melalui aula yang terhubung langsung ke lantai 7 gedung baru. Karena lift gedung baru berfungsi 24 jam. Dan dengan begitu aku bisa langsung sampai ke basement. Singkat cerita, sampailah aku di lantai 7. Ku tekan tombol lift dan lift pun bergerak naik. Tak lama lift pun terbuka. Aku pun langsung masuk dan segera menutup pintu lift, lalu menekan tombol B2. Lift mulai bergerak turun. Sampai lift tiba-tiba saja berhenti di lantai 5. Dan ketika terbuka, tidak ada siapa-siapa. Aku lantas menutup kembali lift itu. Aku sandarkan kepalaku ke sisi lift sambil menunggu lift sampai ke basement. Aku mulai merasa kejanggalan. Lama sekali liftku ini sampai ke basement. Ketika aku lihat, loh, ada yang aneh. Liftnya tidak bergerak ke bawah, tapi malah terus naik. Kok naik sih? Padahal tadi kan udah pencet B2. Aku tekan semua tombol lift yang ada, tapi tidak bisa menyala. Di sana aku mulai panik. Apakah lift ini rusak atau aku malah takut lift ini macet sehingga aku malah terjebak di dalam lift. Namun kenyataannya lift ini terus naik dan akhirnya lift berhenti di lantai teratas gedung baru, yaitu lantai 17.
pintu lift pun terbuka. Kuintip, lantai 17 ini sangat gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Aku mulai panik. Aku menekan tombol penutup pintu berkali-kali, tapi tidak berfungsi. Pintu itu tetap terbuka sampai ada sesuatu yang memukul dinding lift begitu keras. Aku sampai kaget dan ketakutan dan refleks keluar dari lift. Dan ketika itu entah kenapa seketika pintu lift itu tertutup dan lift bergerak turun, meninggalkanku di lantai 17 yang gelap ini. Apa sih ini? Aku mulai panik. Sekelilingku kulihat hanya gelap dan bahkan aku tidak tahu seperti apa lantai 17 ini. Aku tekan terus tombol lift berkali-kali agar lift cepat ke atas, namun tidak berfungsi sama sekali. Di tengah kepanikan itu, aku coba menenangkan diriku. Sesekali ku baca doa, karena entah kenapa aku mulai merasakan ada yang tidak beres di sini. Aku pun tidak hanya bisa berdiam di sini saja. Aku coba cari jalan yang lain. Aku coba mencari tangga darurat ataupun tangga penghubung setiap lantai, entahlah apapun itu. Yang penting aku bisa turun dari lantai 17 ini. Ku nyalakan lampu flash dari handphoneku dan mulai berjalan mencari tangga. Setiap langkah kakiku, aku merasakan ada seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakangku. Sama sekali aku tidak berani melihat ke arah belakang. Ku percepat langkah kakiku. Sampai akhirnya kutemukan tangga. Baru saja aku akan menuruni anak tangga itu, tiba-tiba langkahku terhenti karena ada seseorang yang menepuk bahuku. Aku sontak terdiam. Aku coba berpikir positif. Semoga saja yang di belakangku itu adalah satpam atau keamanan yang sedang berpatroli berjaga. Aku pun membalikkan badanku, dan ketika kulihat, astaga, berdiri seorang perempuan memakai baju merah panjang dengan wajah yang pucat. Matanya melotot
tajam ke arahku. Sambil tersenyum menyeringai dia berkata, "Sini, A." Aku teriak ketakutan dan sontak berlari menuruni tangga. Tak peduli berapa lantai yang harus aku turuni, yang jelas aku ingin segera keluar dari gedung ini. Suara tawa wanita itu masih menggema memenuhi setiap lantai. Aku berlari dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan anak tangga sampai sakit. Aku terjatuh. Lututku membentur lantai. Dan itu sangat menyakitkan. Sakit. Suara perempuan itu perlahan mulai hilang. Aku masih tergeletak di lantai sambil memegangi lututku yang terasa begitu sangat sakit. Aku coba bangun dan menyeret tubuhku ke arah tembok dan menyandarkan diri. Aku tarik napas panjang mencoba menenangkan diri sambil terus berdoa semampuku. Aku kebingungan. Aku ada di mana dan bagaimana aku bisa keluar dari sini? Kakiku sudah tak kuasa untuk berjalan melewati tangga. Namun aku pun sedikit was-was jika harus menaiki lift lagi. Tapi yang kulihat dekat denganku adalah lift saat itu. Dan sepertinya menyala. Kuputuskan saja untuk menggunakan lift. Aku bopong badanku sendiri, berjalan terpincang-pincang menuju lift. Kutekan tombol lift itu, dan lift pun bergerak naik. Hingga lift pun berhenti. Ternyata aku berada di lantai 16. Lift pun terbuka. Aku langsung masuk ke dalam lift. Langsung menekan tombol ke arah basement. Pintu lift pun tertutup dan mulai turun. Aku terus berdoa semoga kali ini tidak terjadi apa-apa. Di tengah perjalanan lift itu turun, lampu lift tiba-tiba padam. Dan lift pun berhenti. Aku panik setengah mati. Di dalam lift itu aku tidak bisa melihat apapun. Ku nyalakan lampu flash di handphoneku lagi, mencoba memencet tombol emergency yang ada di lift itu, sambil terus berteriak minta tolong. Tolong! 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 Ini saya kejebak di lift, tolong! Tolong, liftnya mati lampu juga, tolong! Dadaku mulai terasa sesak. Hingga tiba-tiba aku merasakan ada tangan yang memelukku dari belakang. Dan saat aku tengok ke belakang, astaga,
Ada sosok perempuan yang sama seperti yang tadi kulihat di lantai 17. Perempuan bergaun merah itu memelukku dari belakang sambil berbisik padaku. Mau kemana? Suaranya begitu menyeramkan. Lalu dia tertawa dan terdengar keras. Begitu keras, menggema memenuhi lift ini. Aku terduduk menutup telinga dan mataku. Pergi! Pergi, jangan ganggu saya, pergi! 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 Aku berteriak sambil menendang-nendang pintu lift itu. Hingga tak lama, setelah aku tendang-tendang pintu lift itu, lift pun menyala kembali. Dan lift pun mulai turun. Sosok itu sudah menghilang. Ku atur nafasku. Hingga akhirnya lift pun sampai di basement. Aku berlari terpincang-pincang menuju motorku. Tanpa pikir panjang aku langsung pergi meninggalkan kampusku itu. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Lututku bengkak dan membuat badanku demam. Ku ceritakan kejadian ini pada teman-temanku. Salah satu temanku bilang bahwa di kampusku itu memang ada sosok yang menghuni gedung. Sosok penjaga. Wujudnya perempuan, memakai gaun merah dan berambut panjang. Sosok yang sama dan jelas terlihat olehku. Ia sering berdiam di front office gedung lama. Namun semenjak gedung baru diresmikan, lantai 17 kini menjadi tempat favoritnya.